Siapa sih yang nggak mau naik kelas? Atau minimal dilihat sama orang lain seolah-olah mampu naik kelas. Iya, selamat datang di Lab ID, tempat kita ngobrol seputar branding, marketing, dan komunikasi. Masih sesuai tema, itu dengan kemasan. Kali ini, kalau packaging bisa bantu naikin potensi penjualan sampai kurang lebih 16% dibanding kemasan dengan varian umum lainnya, kira-kira tertarik nggak? Secara umum, ada 4 pendekatan kalau kita mau ngedesain kemasan. Kita bisa fokus di menyampaikan fungsi si produk, jadi jelas ini kandungannya apa, terus benefitnya apa, dan lainnya. Terus ada pendekatan interaksi, jadi misalnya kayak kemasan Lay's terakhir kali yang kalau teman-teman ingat ada gambar mulut senyum, jadi bikin kita yang beli pengen selfie ya. Terus ada juga pendekatan yang sifatnya otoritas, itu fokusnya dengan warna brandingnya. Dan yang terakhir ada pendekatan kemudahan atau fokusnya di ease. Nah, kali ini kita bakal spesifiknya bahas tentang yang kemudahan. Tapi kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang pendekatan desain kemasan yang lainnya, bisa dikabarin juga, bisa dikomentarin atau bisa di-reply. Siapa tahu kita bisa bahas di lain kesempatan. Ngedesain kemasan yang fokusnya buat kemudahan itu berarti nggak banyak kata-kata, terus visualisasi gambarnya juga nggak rame, dan warna cenderung satu nada atau monokrom. Ini semua tujuannya apa sih? Sebenarnya biar keterbacaan dari sisi konsumen itu lebih gampang. Karena kan span of attention konsumen, apalagi di toko itu cukup rendah, sekitar 2,7 detik aja. Itu kalau di saat yang sama kita kemasannya bersanding dengan kemasan-kemasan yang lain. Nah, berdasarkan tren report kemasan dari Dieline di tahun 2020, katanya salah satu tren paling hits buat packaging design itu penggunaan monochrome color. Tapi maksudnya bukan cuman yang satu warna hitam atau putih aja, tapi justru warna-warna yang ngejreng, yang solid dan blocking, tapi memang hanya main di satu jenis warna. Jadi dengan kata lain, trennya itu adalah minimal clutter, tapi maximum color. Nah, biar makin jelas, bisa teman-teman lihat contohnya di video YouTube ini ya. Selain dari kemasan, cara penyampaian di gaya iklannya juga kurang lebih sama. Kalau diperhatiin, sekarang rata-rata semuanya itu lagi seneng main blocking solid color. Jadi misalnya produk warna pink kemasannya, terus ditaruh dengan latar belakang yang warnanya pink, dan tulisan headline-nya dan body copy-nya juga pakai warna pink gitu. Jadi contohnya kayak iklan Pond's. Atau ada juga kayak iklannya Dana yang hashtag ganti dompet. Jadi dia pakai warna biru di atas biru dengan objek barang yang warnanya biru juga. Nah, selain ada kesan muda yang dinamis, blocking color sebenarnya bikin desain itu jadi lebih stand out, ngebantu. Dengan catatan, dia satu-satunya yang pakai cara desain yang seperti ini. Biar bisa bantu naikin image produk jadi lebih premium, apalagi di seputar kemasan, biasanya pendekatan ease atau yang tadi fokus pada kemudahan itu banyak kebantu sama skema warna. Soalnya kalau kita ngandelin dari segi teks, apalagi di marketnya Indonesia, ada kecenderungan semua USP, disclaimer, sama tulisan kandungan itu ditampilin semua di dalam sebuah kemasan gitu. Jadinya malah rame. Jarang banget yang bisa minim clutter kalau dari segi tulisan. Nah, urusan warna kalau di kategori makanan yang mewah dan terkesan premium atau luxury itu udah biasa ya kita tahu di warna emas. Kebetulan
cara kerja otak manusia ini cukup selaras kalau dengan warna emas, karena warna yang kuat dan pekat itu asosiasinya adalah rasa makanan yang nikmat dan juga lezat. Tapi di kategori non-food atau yang bukan makanan, ceritanya agak beda. Karena warna kemasan emas, apalagi yang kuat dan gonjreng emasnya, itu belum tentu nunjukin kesan premium untuk kelas konsumen tertentu. Di sini ada perbedaan persepsi definisi premium. Dan salah satu yang akan kita bahas itu contohnya kelihatan dari pricing atau penghargaan. Contoh yang ada di market itu sabun cuci Sunlight yang varian extra pure extract aloe vera. Ini rata-rata kalau di toko dia 16% lebih mahal dari varian Sunlight lainnya. Secara benefit, karena bisa buat peralatan makan dan minum bayi, sebenarnya beberapa varian lain atau merek lain juga nawarin hal yang serupa, tapi dengan harga yang lebih murah dan tampilan yang beda. Jadi, unsur premiumnya Sunlight Extract Aloe Vera ini diangkat atau dibantu diangkat dari warna kemasan yang cenderung polos, putih bersih gitu. Begitu juga kayak Rinso Gentle. Kalau teman-teman tahu, ini biasanya yang buat kulit sensitif. Nah, harganya itu sama dengan varian lain, padahal volumenya lebih sedikit, jadi sebenarnya tetap lebih mahal. Nah, walau lebih mahal, kesan premium ini ditampilinnya dengan warna kemasan yang lagi-lagi polos, jadi lebih putih bersih gitu ya. Sedangkan yang warnanya emas gonjreng atau mentereng itu biasanya di varian lain yang harga per volumenya justru lebih murah. Selain warna putih, warna monokrom lain yang identik dengan premium itu juga ada warna hitam. Contoh sederhananya kayak Downy atau Molto yang edisi parfum atau edisi lebih mahal. Jadi selalu ada nuansa warna hitam ini sebagai pembeda di kemasannya dengan varian lain. Warna-warna yang terkesan premium ini awalnya diambil dari mana sih? Kalau ada yang bingung atau bertanya kali ya. Apakah murni karena faktor benefit sensitif dan lembut aja atau ada yang lain? Nah, di sini nih pentingnya kita agak kepo sama target konsumen. Dan cara paling gampang ya lihatnya lewat Instagram. Jadi kalau targetnya mamah-mamah muda, itu bisa lihat feed mereka nuansanya seperti apa. Dekoran rumahnya juga kayak gimana. Jadi di situ kelihatan tren dan hierarki prioritas calon konsumen kita itu seperti apa. Contohnya kalau mamah milenial yang kreatif, mandiri, terus punya jiwa bisnis, ternyata kok polanya cenderung mirip. Rata-rata senang sama gaya rumah Scandinavian atau shabby chic. Jadi cenderung monokromatik, dominan warna putih sama warna lembut. Nah, kalau kemasan produk kita mau ikutan tampil ya di nuansa rumahnya mereka, ya mau nggak mau gimana caranya nih dibuat matching dengan karakter demografi yang seperti ini. Secara ringkas, definisi premium saat ini udah nggak banyak di kemasan yang solid blocking colornya itu warna emas untuk kategori non-food. Justru yang lembut, polos, dan nggak mentereng itu jadi pertanda kalau produknya itu lebih mahal dan berkelas. Bahkan katanya nih ya, ciri-ciri orang kaya yang sesungguhnya itu justru nggak suka dengan warna-warna yang nyala dan gonjreng. Tapi mereka lebih subtle atau mainnya monokrom yang polos. Jadi sekarang kalau mau bikin kemasan yang harga produk mau lebih mahal dari varian lain, untuk demografi yang dicontohin sebelumnya, arah-arah desain kemasannya udah tahu kan ya, mesti kemana? Ikutin terus ngobrol santai tentang branding, marketing, dan komunikasi di YouTube sama podcast Lab ID. Next up nggak kalah seru, kita bakalan bahas bikin logo itu bagusnya ngikutin produk atau brand. Dan kenapa ya kok ada aja nih logo-logo yang nyeleneh? Oke, subscribe dan stay tuned.